Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga kita dapat hadir dalam kegiatan seminar program kerja KKN PPL Terpadu Universitas Negeri Makassar. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita umat. Yang terhormat kepala sekolah SMP Negeri 2 Garing, SMP Negeri 2 Sendiri, yang terhormat wakil kepala sekolah Bapak Rusdiman SPD, yang terhormat Sekretaris Desa Baring Bapak Wahyudi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan dan adik-adik yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama pada seminar hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan program kerja, yang keenam diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk menghabiskan waktu, kita langsung saja melangkah ke acara kegiatan selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Kurniati Anissa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menangkap kegiatan selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saudari Siti Ramdi. Kepadanya dipersilakan dan hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat hadir di ruang ini dan memberikan secara dalam kegiatan KKN seminar program kerja KKN PPL terpadu dari Universitas Negeri Makassar. Salawat serta salam kita senantiasa panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap kita menuju alam yang terang seperti saat ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semeri atau yang mewakili, yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semeri, dan yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Bari yang sempat hadir atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Bapak Sekretaris Desa Bari serta teman kakek saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya sebagai koordinator desa atau dan sekolah atau biasa juga disebut dengan Korsek atau Kordes, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Mungkin sebentar akan dibawakan oleh teman-teman saya mengenai program kerja di sekolah dan di desa. Melalui 9 program kerja ini kami berharap kegiatan yang kami laksanakan selama masa KKN di sini bermanfaat bagi mahasiswa
tidak juga hanya bagi kami, tapi bagi sekolah dan masyarakat di sekitar. Nah, kami juga mohon kepada arahan kerjasama dari sekolah, pemerintah pusat maupun masyarakat agar program kerja yang kami selenggarakan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Rusdiman SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati wakasih kesiswaan, wakasih sarana teristimewa Bapak Kepala Desa dan Wakil dan ibu-ibu guru yang masih setia hadir, mungkin menunggu sampai jadwal pulang. Kemudian adik-adik KKN, saya sangat menghargai diri kalian. Kemudian anak-anakku sekalian yang ada di belakang, terima kasih telah hadir di tempat ini. Suatu karunia yang besar karena Allah memberi kita kesempatan untuk hadir bersama. Alhamdulillah, seminar kaum penjaga KKN adalah kegiatan awal sebenarnya. Kalau tidak salah kami dulu juga pernah KKN. Kalau tidak salah seminar program kerja awal inilah yang paling lama dikerja. Setelah itu evaluasi, kemudian seminar kecamatan. Mungkin saya agak terlambat tadi dari kerja sana. Mungkin sebagian telah dikerjakan. Karena rasa ibu guru di sini banyak guru juga telah masyarakat KKN. Tapi mungkin agak berbeda karena kami dulu KKN di desa, bukan di sekolah. Jadi kami dulu agak lulus. PPL juga, KKN juga. Iya, kemudian KKN SKS-nya hanya 2 dan biayanya sangat banyak. Jadi ulangi, KKN itu dulu SKS-nya cuma 2, kalau saya kami dulu di kemudian biayanya sangat banyak. Oleh itu mungkin bila kampus memberi kebijakan bahwa digabung antara KKN dan PPL karena orang dari UNEM yang program guru bukan nanti terjun ke masyarakat tetapi terjun ke sekolah. Jadi ini programnya sudah sangat bagus. Iya, terima kasih kepada kampus. Yang kedua, kami guru sangat bersyukur atas kehadiran adik-adik. Sayangnya ada beberapa apalagi mata tidak ada. Maunya di kampus mengirim semua mata pelajaran. Ada IPA, IPS, agama tidak ada karena UI kalau pertama IPA matematika yang ada adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, Jaskes, ada bahasa Indonesia, iya. Jadi saya masuk pada apa yang maksud terpadu ini saya tidak paham. Biasa kita terpadu itu terpadu UNI, IKIP, UNHAS. Tidak dulu, sekarang saya tidak tahu. Oke.
Ada yang mahasiswa nanti jelaskan apa terperlunya. Kemudian kami terbantu. Ada beberapa ibu guru merasa terbantu kalau ada kesibukannya. Bisa berkolaborasi dengan adik-adik untuk mengawasi siswa sekaligus saya kalau belajar, kemudian bekerja sama dengan guru pamonnya. Nanti guru pamonnya nanti kalau bagus kerjasamanya akan dikasih nilai bagus nanti. Ya, kemudian anak-anakku yang ada di belakang nanti kalau ada KKN akan berada seperti ini juga. Jadi masih muda-muda, tapi kalau di sekolah harus dipanggil ibu, bukan kakak. Ulangi, untuk adik-adik KKN, kalau kita di sekolah dipanggil ibu, meskipun masih muda, dipanggil bapak, karena itu adalah penghargaan. Iya. Kenapa anak-anak di sekolah tidak terbiasa panggil kakak? Tapi kalau ada orang yang kakak, berarti dia sudah manggil. Iya. Yang terakhir, ada program kita. Sayangnya kepala sekolah sakit, jadi belum bisa kita rapat dengan orang tua murid menentukan kapan kita laksanakan maulid. Jadi karena ada kuliah pintar menyanyi mengaji juga bagus. Saya sudah tunggu-tunggu tadi ada mimpi nanti bisa dibagi mengaji. Cuma heran dua ya kenapa ayat puasa bawah. Oke, kita kata ada bapak. Satu kemajuan. Ibu perhati sekaligus balik. Jadi nanti adik-adik bisa kerjasama dengan ibu guru, bapak guru. Saya kasih waktu berkonsultasi ke sekolah supaya kita mengundang orang tua menentukan kapan melaksanakan KKN. Artinya dengan waktu dekat kita akan bikin program untuk melatih adik-adik kita persiapan maulid. Karena maulidnya kita berbeda dengan maulidnya sekolah. Maulidnya kita adalah mengundang orang tua karena orang tua yang mau melihat anaknya tampil meskipun bagaimana kondisinya. Artinya meskipun kocak bagaimana ambil radio, tapi orang tuanya kok senang nyumbang ember itu berarti ada kan senang kadang mereka menuliskan dari mata melihat anak-anaknya tampil meskipun dengan kan itu barangkali yang akan kita laksanakan. Kemudian untuk pembelajaran ya saya lihat banyak adik-adik jadi asisten. Kita waktu itu sama status yang bagus karena ibu gurunya, bapak gurunya sudah mempercayai. Ini kan sebelum saya akhir mohon kiranya bapak yang mau ke desa nanti akan memberikan kata sambutan. Demikian. Bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya yakni oleh Bapak Sekretaris Desa Bapak Wahyudi. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dalam ini diwakilkan oleh Bapak Musliman beserta jajarannya, yang saya hormati Kordes beserta teman-temannya, yang saya banggakan anak-anak di belakang sana. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita selalu diberikan nikmat yang begitu besar, terutama nikmat kesehatan hari ini, sehingga kita melaksanakan seminar program kerja KKN pada hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW
beserta para sahabat-sahabatnya. Yang pertama-tama saya sampaikan pada hari ini permohonan maaf Bapak Kepala Desa. Seharusnya beliau yang hadir di tengah-tengah kita di sini, tapi karena beliau ada satu hal yang tak kalah pentingnya sehingga beliau memberikan perhatian kepada saya. Dan saya juga tidak terlalu banyak memberikan kata sambutan pada hari ini karena saya di undangannya setengah 11 dimulai sampai jam 12 ya. Iya, kores jam 12. Jadi biasanya itu kalau undangan kan sampai selesai. Kita ini diberikan waktu sampai jam 12. Di mana lagi pemaparannya, di mana diskusinya, sehingga waktu itu sangat sempit untuk kita semua. Ini yang perlu kami sampaikan. Pak Desa sudah koordinasi dengan saya bahwa sampaikan kepada anak KKN selama berkegiatan di Desa Bandung ini agar semua program yang diprogramkan sebentar ini terlaksana dengan baik. Karena ini kan waktu sangat lama, 3 bulan. 3 bulan biasanya itu kan hanya sampai 1 bulan lebih ber-KKN. Karena ini saya lihat ada PPL Pak. PPL yang KKN ini kan dua kegiatan. Nah barusan juga selama ini kan biasanya kan kita diadakan seminar di kantor desa Pak. Selama ini ada KKN diadakan di kantor desa. Jadi saya harapkan kembali kepada para mahasiswa untuk sekiranya dilaksanakan betul-betul dilaksanakan semua programnya, dan anak-anakku yang di belakang apa yang disampaikan nanti yang diberikan pembelajaran untuk dari KKN agar bisa diterapkan nantinya. Bertanya kita apa-apa yang kita belum diketahui, karena ini kesempatan kepada mahasiswa ini untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak di belakang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sekretaris Desa Baring. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Kita melanjutkan ke acara kegiatan inti pada hari ini yaitu pemaparan program kerja, dan saya serahkan kepada saudari Anggi Aisyah Pasina. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya di sini selaku pembawa presentasi atas seminar program kerja KKN PPL terpadu SMP dan 2 Sedari. Sebelum itu saya akan masuk ke pengenalan anggota dari KKN PPL terpadu SMPN 2 Sedari. Yang pertama adalah Hasdiansyah, berasal dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi sebagai koordinator sekolah. Selanjutnya ada saya, yaitu Andi Asyura, berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sebagai sekretaris. Lalu ada Sri Saratan Bongan, jurusan Pendidikan Akuntansi sebagai humas. Lalu ada Purnatian Kisa, berasal dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi sebagai bendahara. Lalu juga ada Seti Ramli, berasal dari jurusan Pendidikan Segmentasi sebagai divisi konsumsi. Dan yang terakhir ada yang Sita Salu, berasal dari jurusan Pendidikan Akuntansi sebagai dokumentator. Nah, kita berlanjut kepada penjelasan program KKN PPL terpadu. Jadi di sini KKN PPL terpadu merupakan program kegiatan yang memadukan antara program kegiatan kuliah kerja nyata yaitu KKN dengan program kegiatan praktik pengalaman lapangan yaitu PPL. Adapun penjelasan singkatnya yang kami ambil dari buku panduan kami, di mana PPL itu adalah saat jam belajar diisi dengan kegiatan observasi, mengajar, dan administrasi. Sedangkan KKN sendiri adalah di luar jam belajar diisi dengan ekstrakurikuler, pelatihan di sekolah, dan pengabdian masyarakat. Di sini ada persentase jam kerjanya, di mana PPL itu ada 70% dengan fokus sekolah, dan KKN sendiri sebanyak 30% fokusnya di sekolah atau masyarakat. Selanjutnya di sini ada program kerja dari kami. Ada 12 program kerja yang akan kami bawakan, di mana 6 program kerja merupakan program kerja kelompok dan ada 6 program kerja yang merupakan program kerja kami secara pribadi yang sesuai dengan jurusan kami. Di sini saya akan menjelaskan program kerja berkelompok terlebih dahulu, di mana ada praktik mengajar, emo holding, sampah terpilah,
bersih desa dan cat pagar sekolah. Jadi yang pertama itu adalah praktik mengajar yang termasuk dalam program PPL, di mana program kerja yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, dan mengajar di kelas selama 12 kali pertemuan tatap muka. Jadi kami ini akan melakukan asistensi mengajar ataupun praktik mengajar langsung di dalam kelas selama 12 kali pertemuan. Dan di sini ada juga tugas guru pamong atau pembimbing kami, yaitu membimbing praktikan sejak perencanaan, implementasi sampai kepada evaluasi. Ada juga memberikan model pengajar atau membimbing atau pemberian contoh pada saat praktikan melaksanakan observasi di kelas, memberikan tugas atau bahan praktik kepada kami, dan bersama kepala sekolah, DPL dan praktikan berdiskusi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja praktikan dan peningkatan hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir menilai kinerja praktikan yaitu kami. Lalu berlanjut ke program kerja yang kedua yaitu ekoholding, di mana program ini termasuk dalam program kerja PPL yaitu tempat sampah galian, di mana tempat sampah galian adalah lubang yang dibuat di tanah untuk menampung sampah sebagai alternatif tempat sampah sederhana dengan tujuan menyediakan sarana pengelolaan sampah yang praktis dan ramah lingkungan. Dan galian ini akan dibuat menjadi dua bagian yaitu organik dan anorganik. Karena berdasarkan dari observasi kami selama di sini, sekolah masih kekurangan fasilitas tempat sampah sehingga sampah sering tercecer dan lingkungan menjadi kurang terjaga. Lalu ada pun sasaran dari kami adalah sekolah yang meliputi guru, siswa, dan warga sekolah secara umum. Output yang kami harapkan yaitu tersedianya tempat sampah galian yang dapat digunakan bersama, lingkungan sekolah yang lebih bersih, serta meningkatnya kesadaran yang akan pentingnya kebersihan. Tujuan kami sendiri mengadakan program kerja ini untuk menyediakan sarana pengolahan sampah yang praktis dan ramah lingkungan, lalu mengurangi sampah berserakan dan menjaga estetika serta kenyamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya program kerja yang ketiga yaitu sampah terpilah. Nah, ini merupakan tempat sampah yang akan dibuat yaitu tempat sampah organik dan anorganik. Berbeda dengan galian tadi, ini adalah tempat sampah di mana ada program penyediaan dua jenis tempat sampah terpisah untuk membedakan sampah anorganik dan organik. Berdasarkan observasi sendiri, program kerja ini kami angkat karena sekolah masih menggunakan satu wadah untuk semua jenis sampah sehingga sulit dipilah. Sasarannya adalah sekolah. Output yang kami harapkan yaitu tersedianya tempat sampah terpisah untuk organik dan anorganik, dan tujuannya sendiri meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya dan mengurangi sampah bercampur yang sulit diolah. Selanjutnya masih tentang kebersihan yaitu sekolah lestari, di mana kami akan melaksanakan sosialisasi membuang sampah pada tempatnya yang berkaitan dengan program sebelumnya, di mana kami akan menanamkan kesadaran kepada siswa agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Dan kami khususkan untuk mengajarkan mereka bagaimana cara membedakan sampah organik dan anorganik. Sasarannya sendiri sekolah. Output yang kami harapkan terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, tertib, dan sehat, serta terbentuknya kebiasaan positif dari siswa dalam menjaga kebersihan. Lanjut kepada tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan siswa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jadi ini mungkin tertulis sasaran kepada sekolah, tapi fokus yang paling kami utamakan itu adalah kepada siswa. Selanjutnya yang kelima, Minggu Bersih di Desa. Program ini dikhususkan kepada desa, yaitu di mana gotong royong bersama masyarakat desa yang dilaksanakan setiap hari Minggu dengan cara memilih satu lokasi umum di desa seperti masjid, balai desa, jalan utama atau lapangan untuk dibersihkan bersama-sama. Adapun kami memilih hari Minggu karena pada hari itu kami tidak mengajar di sekolah. Lalu sasarannya sendiri adalah tempat-tempat umum yang ada di desa. Outputnya lingkungan bersih, sehat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan bersama. Tujuan kami sendiri mengurangi masalah sampah dan lingkungan kotor, menekan risiko penyakit akibat lingkungan tidak sehat, menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Adapun sedikit klarifikasi, program desa ini merupakan saran dari DPR kami sendiri. Lalu
Lalu yang terakhir adalah chat pada sekolah. Ini merupakan program terakhir kami, program kelompok terakhir, yaitu program ini bertujuan untuk memperindah lingkungan sekolah sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian siswa terhadap fasilitas sekolah dengan melakukan pengecatan ulang pagar sekolah. Suasana sekolah akan terlihat lebih rapi, bersih, dan menarik. Sasaran kami fasilitas sekolah yaitu pagar di dalam sekolah, lalu outputnya pagar sekolah yang memberi kesan lingkungan yang rapi dan bersih. Dan tujuan kami program ini menjadi sarana gotong royong antara siswa, guru, dan siswa dalam menjaga keindahan lingkungan sekolah. Itulah tadi 6 program kerja kelompok kami untuk sekolah maupun desa. Lalu selanjutnya saya beralih ke program individu. Yang pertama yaitu dari saya sendiri yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, saya akan memberikan program kerja yang bernama English Funbox yang termasuk dalam program kerja PPL karena termasuk dalam media pembelajaran. English Funbox sendiri adalah media pembelajaran bahasa Inggris yang dikemas dalam bentuk kotak berisi poster permainan interaktif. Program ini dirancang untuk membuat evaluasi pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sekaligus melatih keterampilan utama bahasa Inggris seperti reading, writing, listening, and speaking. Sesuai dengan level siswa, beberapa games di dalamnya juga dirancang untuk dapat digunakan kembali. Nah, adapun di sini sasarannya siswi kelas 7, 8, dan 9 karena dari hasil observasi saya selama mengajar, siswa kelas 7 sampai 9 itu secara umum masih berada pada tahap dasar atau masih ada yang belum terlalu fasih dalam berbahasa Inggris. Sedangkan tujuan atau manfaatnya sendiri, karena motivasi yang kurang, saya ingin memberikan pengalaman belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, yang memotivasi, lalu mengintegrasikan keterampilan, lalu membantu siswa lebih percaya diri berinteraksi dalam berbahasa Inggris. Adapun mekanismenya atau cara pelaksanaannya yaitu aktivitas pada poster ini atau papan permainan ini akan menyesuaikan dengan materi pelajarannya pada hari itu atau saat pelajarannya telah selesai, dan games ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasinya. Lalu games ini bersifat integratif, setiap papan itu menargetkan minimal 2 keterampilan, dan saya maksud itu dalam satu papan itu selain sesuai dengan materi, dia juga mengintegrasikan skill seperti listening, seperti antara reading, writing atau listening dan speaking. Nah, waktu ada 1 kali seminggu pada pelajaran bahasa Inggris selama 12 kali pertemuan. Selanjutnya ada buku harian keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan ini adalah program kerja yang saya rencanakan. Program kerja pertama itu mengenai buku harian keuangan atau bisa disebut sebagai jurnal keuangan pribadi siswa. Nah, program ini ditujukan untuk siswa kelas 8A dan 8B dengan tujuan membiasakan mereka untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Melalui buku harian keuangan, siswa belajar prinsip sederhana akuntansi sekaligus membentuk karakter disiplin, hemat, dan teratur. Jadi tujuan atau manfaatnya adalah mengajarkan prinsip akuntansi secara sederhana yang meliputi catatan, pengelolaan, dan perhitungan saldo. Kemudian biasakan siswa mencatat pemasukan seperti uang jajan atau uang sakunya. Kemudian mekanismenya itu saya akan melakukan sosialisasi dan kemudian melakukan pembagian buku kas mini, lalu praktik harian dan evaluasi mingguan, dan waktunya itu selama pelaksanaan KKN berlangsung dan akan dimulai 1 minggu setelah seminar pembahasan ini. Untuk program kerja selanjutnya yaitu infografis literasi keuangan atau poster. Jadi program ini menyasar seluruh siswa kelas 7 sampai kelas 9, dan nanti posternya akan dipajang di seluruh kelas dan bisa menjadi media pembelajaran bagi seluruh siswa, dan juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian tujuan dan manfaatnya adalah memberikan pemahaman sederhana tentang pengelolaan uang jajan, kemudian membiasakan siswa mengenal konsep kebutuhan dan keinginan, serta meningkatkan kesadaran pentingnya menabung sejak dini. Dan adapun mekanismenya, poster tersebut akan saya desain sendiri. Dan waktunya selama masa KKN berlangsung. Terima kasih. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun program kerja yang akan saya ambil selama saya KKN di sini yaitu kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Nah, apa itu kegiatan ekstrakurikuler bola voli? Merupakan kegiatan pengembangan diri di sekolah yang bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa serta potensi-potensi dalam bidang olahraga, khususnya olahraga bola voli. Melalui kegiatan ini siswa tidak hanya dilatih keterampilan teknik dasar bola voli, tetapi juga nilai sportivitas, kerjasama tim, disiplin dan semangat kompetitif yang sehat. Nah, adapun sasaran yang saya pilih yaitu siswi kelas 8 dan 9. Nah, mengapa saya tidak mengambil siswa kelas 7? Karena dari hasil observasi saya selama mengajar, siswa kelas 7 itu masih butuh kesiapan fisik dan mental, dan siswa kelas 7 itu masih perlu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, tujuan dan manfaat dari program kerja saya yaitu menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam olahraga bola voli, meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk mental yang tangguh, melatih siswa disiplin dan tanggung jawab. Nah, siswa di sini akan berkesempatan mengikuti turnamen atau event-event yang dapat mengharumkan nama sekolah. Nah, mekanisme atau pelaksanaan di pertemuan pertama itu kegiatan difokuskan kepada pengenalan apa itu permainan bola voli. Dan di situ juga sekaligus saya bisa menyeleksi agar dapat menemukan siswa-siswi yang bisa dikata berbakat dalam olahraga bola voli tersebut. Nah, pelaksanaannya itu latihan 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis pada pukul 15.30 sampai 17.30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pertama-tama terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Siti Randi dari Fakultas Seni dan Desain jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik. Nah, ada pun program kerja yang saya sendiri akan ampu selama berproses di sini yaitu harmonisasi gerak seni, yang artinya satu gerak, satu suara, dan satu cerita. Mengapa saya ambil program kerja harmonisasi gerak seni? Karena menurut saya dari beberapa sudut pandang yang ada, saya dapat mengambil dari nomor 1 yaitu pengembangan karakter dan disiplin, yang kedua menumbuhkan kreativitas yang ada pada siswa, yang ketiga meningkatkan dan mengembangkan apresiasi terhadap keterampilan siswa, yang keempat koordinasi gerak siswa dalam tubuh dalam ekspresi seni, yang kelima irama dan musik, yang artinya diselaraskan dengan suara, musik, dan bunyi maupun gerakan. Yang keenam ekspresi emosi, yang artinya gerakan seni itu dapat mengekspresikan emosi, bukan hanya untuk kesenangan tapi ekspresi emosi. Yang terakhir adalah keselarasan, yang artinya harmonis sesuai antara gerak, musik, dan ekspresi. Program ekstrakurikuler seni dan budaya kolaboratif ditujukan bagi perwakilan siswa kelas untuk menggali bakat serta minat dalam kegiatan bidang seni seperti tari, vokal, dan teater. Nah, teater yang saya pilih di sini yaitu teater drama singkat.
Kegiatan ini meliputi seleksi, pelatihan, hingga pementasan karya seni kolaboratif atau pementasan karya sendiri sehingga terciptanya salah satu karya dari siswa-siswi yang berbakat dan berminat. Dengan tujuan untuk menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, kerjasama, serta apresiasi terhadap seni dan budaya. Sasaran untuk program kerja saya yaitu siswa-siswi perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9. Mengapa saya ambil perwakilan? Karena menurut hasil observasi saya selama beberapa minggu sini, saya masuk di kelas 7 dan saya tanya siapa yang berbakat di bidang seni, dan cuma beberapa yang mengangkat tangan karena mereka berbakat di bidang olahraga. Seperti juga di kelas 8 dan 9, tetapi kebanyakan yang berbakat di bidang kesenian yaitu kelas 9 dan kelas 8. Tujuan dan manfaat dari program saya yaitu yang pertama, membentuk karakter dan soft skill, yang artinya melalui seni siswa belajar nilai-nilai disiplin, kerjasama dan kerjanya saling bekerjasama untuk menciptakan dunia seni. Yang kedua yaitu kita bisa memberikan peluang atau waktu kepada siswa untuk menggali bakat dan minat yang ada pada siswa tersebut. Peluang ekspresi dan penguatan budaya seni yang artinya siswa diberikan ruang untuk menggali dan mengasah. Seperti halnya kebanyakan dunia sekarang, keterampilan yang kita diperlukan seperti tari, menari, dan bermain teater itu sudah lumayan jauh. Nah, menari adalah salah satu keterampilan atau bakat yang bisa kita teruskan untuk generasi selanjutnya agar tetap bisa melestarikan budaya seni. Seperti jika ada lomba-lomba tari, kita bisa di situ untuk menampilkan bakat sehingga tercipta satu karya seni, diikuti kegiatan-kegiatan luar atau lomba yang biasa disebut dengan job dari luar. Karena dunia sekarang bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi juga mengutamakan keterampilan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri, yang artinya melalui proses latihan dan pementasannya nanti di depan umum, siswa akan mampu membangun dan menghidupkan semangat berkeseniannya. Yang terakhir, meningkatkan apresiasi siswa terhadap kesenian, yang artinya membantu siswa mengembangkan keterampilannya dan memfasilitasi bakat dan potensi siswa di bidang seni secara terpadu. Mekanisme program kerja saya, yang pertama seleksi siswa, yang kedua memperkenalkan berbagai bentuk karya seni, yang ketiga mengadakan pelatihan dan workshop. Waktu pelaksanaannya saya laksanakan di 2 kali pertemuan dalam seminggu, tetapi program kerja yang bentuk menjadi saya lakukan setiap hari Sabtu sebagai latihan upacara pada anak seni, dan akan dilaksanakan 12 pertemuan di tempat gedung lapangan sekolah, dan rencana akan dilaksanakan juga di depan posko sendiri. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan program kerja saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu program kerja individu saya, yaitu Celengan Cerdas. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari Celengan Cerdas ini, yaitu Celengan Cerdas adalah program literasi finansial sederhana yang mendorong siswa untuk menabung secara rutin menggunakan celengan. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan penting mengatur uang jajan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan kebiasaan disiplin dan hemat sejak dini. Program ini saya rancang khusus untuk kelas 7A dan 7B. Mengapa saya ambil kelas 7A dan kelas 7B? Karena kedua kelas tersebut merupakan kelas binaan langsung saya selama pelaksanaan KKN. Dengan kata lain, hanya
berinteraksi secara rutin sehingga program ini bisa lebih fokus terarah. Adapun tujuan atau manfaat dari program ini yaitu yang pertama menumbuhkan kebiasaan siswa menabung sejak dini. Yang kedua melatih kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Yang ketiga menumbuhkan sikap hemat, tanggung jawab dan kemandirian. Adapun mekanisme pelaksanaan dari program ini yaitu yang pertama celengan disiapkan oleh penanggung jawab program dan dibagikan kepada setiap siswa kelas 7A dan 7B. Yang kedua, setiap siswa menabung secara rutin setiap hari dengan nominal ringan Rp2.000. Yang ketiga, guru pembina ikut memantau jalannya program agar tertib dan konsisten. Adapun waktu pelaksanaan yaitu dilaksanakan sepanjang KKN PPL berjalan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan semua program kerja kami, yaitu ada 12 program kerja. Lalu sekarang kita masuk ke penjelasan penilaian program kerja. Adapun penilaian program kerja ini kami ambil dari buku terpadu yang diberikan oleh pihak universitas, di mana penilaian program itu terdapat dari pengunjung lapangan DPL, guru pamong, dan panitia pengelola penilaian terpadu dari pihak universitas itu sendiri. Waktu penilaian adalah pada 1 November menjadi skor sebelum penilaian. Pelaksana PPL, DPL dan guru pamong harus sudah melakukan ujian atau evaluasi kepada praktikan yaitu kami, serta memberikan penilaian sehingga pada saat penarikan nilai sudah dapat diserahkan kepada DPL. Lalu alur penilaian nilainya sendiri, nilai dari sekolah atau lembaga yang diterima oleh DPL yang berasal dari guru pamong. Lalu setelah diolah menjadi nilai akhir, nilai diserahkan oleh DPL kepada penilai KKN PPL terpadu di pihak kampus kami. Mungkin itu saja penjelasan dari program kerja kami, mulai dari penjelasan mengenai KKN PPL terpadu, 12 program kerja kami yang terbagi menjadi 2 yaitu program kerja kelompok dan program kerja individu, lalu penilaian program kerja itu sendiri. Sekarang kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Mungkin ibu dari kepala sekolah, sekretaris desa atau adik-adik juga bisa bertanya. Atau selagi bertanya, kami berharap ibu bisa memberikan masukan atau pertanyaan. Yang untuk kelas 7 dan 8 ini siapa tadi yang 7 dan 8 Pak Suli saja kita mau yang 8. Kalau saya jurnal buku harian ibu dan sebagainya. Ada tadi yang harus mau dibagikan buku tabungan untuk siswa. Mini book yang nanti isinya ada dalam pengeluaran dan masukan pengeluaran selanjutnya. Jadi yang saya tanyakan itu mini booknya anak-anak harus beli atau disiapkan. Jadi sejumlah siswa kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Kalau saya nanti siswa binaan saya ibu yang di kelas 8A dan 8B. Kelas 7? Kelas 7 diambil alih sama. Jadi masing-masing ya? Iya. Jadi kelas 7 dan 8 dapat disiapkan. Iya. Itu saja saya mau sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan saya wali kelas dari kelas 9 dari program kerjanya tadi dari akuntansi kelas 9 saya tidak terlibat. Setidaknya bisalah salah satunya apakah praktek celengan atau membuat jurnal. Kebetulan kelas 9 kan ini banyak biaya nanti kelas 9 karena mungkin perpisahan atau proses penelitian dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Tadi kan ada program khusus COVID tadi saya cuma satu. Yang saya perlu bisa pertanyakan hari ini, apakah tadi kan kegiatannya hanya untuk membersihkan masjid? Iya. Terus kemudian di sini kan di Desa Malika ada 8 masjid, 2 dusun. Bagaimana? Apakah keseluruhannya mau dibersihkan atau bagaimana? Terus kemudian kalau bisa kasih cukuplah 2 program untuk pemerintah desa seperti kayak perlombaan karaoke atau bagaimana kan pada saat malam Ramadan kan kita kan bisa nanti rame-rame di situ. Iya, karena kalau itu harus oleh pemerintah dan terus kemudian saya nanti para siswa yang dirajiki selanjutnya keluar dari rencana konferensi sana di tempat-tempat jadi poliarika poskonya supaya masyarakat tahu bahwa dan ini kan sebenarnya saya tunggu ini di rumah iya kemarin tidak akan konferensinya sudah berapa hari ini sudah saya tunggu kan tetangga kayak gitu nggak mau datang lagi ke rumah pendidikan yang namanya ber-KKN kan ada semua di situ. Cuma yang menjadi masalahnya kan ada 2 PPR dengan KKN. Seharusnya kan kalau saya sebenarnya kan PPR dulu baru KKN. Tapi ini kan mungkin kayak agak lama ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu, yaitu apakah proses mengajar kami selama di kelas ini sudah termasuk observasi atau termasuk kepada program PPL itu sendiri. Jadi Ibu, selama kami mengajar kemarin itu masih termasuk observasi untuk kami melakukan pemilihan program kerja. Dan adapun praktik mengajar kami itu dia sudah termasuk dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, dan selama 12 pertemuan kami merujuk kepada rencana pelaksanaan RPP tersebut. Lalu mungkin pertanyaan nomor 2 yang melibatkan kelas 9 dalam program kerja tabungan. Mungkin masih kami tampung dulu, saya akan menjawab pertanyaan tentang program kerja desa. Oke, baik. Di sini program kerja desa, bersih desa, di mana itu kami melakukannya setiap hari Minggu. Mungkin masih ada sekitar 8 minggu lebih kami masih berada di sini. Nah, di sini itu kami di setiap minggunya kami akan memilih salah satu lokasi umum yang ada di desa, seperti masjid, balai desa, jalan utama dan lain-lainnya. Mungkin dari sini kami akan mendata dulu lokasi-lokasi umum tersebut, lalu kami akan memilih lokasi mana yang kami akan bersihkan begitu Pak. Terus adapun pertanyaan tentang saran berupa karaoke itu sebenarnya sudah terdengar oleh Pak dan kami menampung itu, dan memang kami rencana ingin melaksanakan hal tersebut. Cuma tidak akan masukkan ke program kerja karena
untuk karaoke-nya. Nah, ada pun konfirmasi tentang pelaksanaan seminar program kerja yang terlambat itu karena kami diberi memang waktu untuk melakukan observasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kedua, kami menunggu arahan dari DPL karena kami harus melaksanakan seminar program kerja secara serentak. Nah, kemarin kami ingin melaksanakannya di hari 4, cuma ternyata harus diundur karena ada halangan sekolah sendiri yang meminta. Selanjutnya, saya juga ingin mengkonfirmasi kenapa kami tidak datang di rumah Bapak. Sebenarnya kami sudah datang 2 kali, tapi tidak dibuka. Iya Pak, jadi makanya itu kami datang ke kepala desa dan bertanya soal Bapak dan akhirnya kami dapat lagi kemarin gitu Pak. Seperti itu. Mungkin ada masih ada pertanyaan Saya bantu Pak Habibie dulu. Kalau karaoke desa siapkan, ya mungkin adik-adik bisa laksanakan itu karaoke. Yang penting desa atau masyarakat menyiapkan hadiahnya. Bisa begitu? Mungkin adik-adik disiapkan, dari disiapkan. Ada tadi program cek pagar sekolah, kemudian tempat sampah. Sebelum terlaksana, ini adalah bahan baku yang harus digunakan cek. Ada cek dibawa dari kampus atau minta sekolah menyediakan. Jadi jalan saja. Oke. Iya Pak, untuk program cek pagar sekolah sendiri itu memang sudah kami instruksikan bahwa kami yang benar tidak. Oke, terima kasih. Ada program yang seni dan drama. Sebenarnya sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Ibu pakainya drama karena setiap acara maulid orang tua selalu minta drama, tetapi pelatih yang tidak ada. Tapi sudah ada kami menyiapkan pelatih. Berkoordinasi dengan ibu ini di bidang cantik namanya pemberian. Nah itu inilah kegiatan inilah kalau maulid yang paling banyak menyita perhatian. Dan jarang tidak setiap tahun ada karena tadi tidak ada pelatih yang bisa melatih. Oke, nanti yang kami tunggu sekali. Kemudian selain programnya sangat bagus. Kami mengapresiasi. Kemudian ada sebenarnya yang bisa dikerjakan terkait dengan kewalahan. Ada itu yang di FGJ. Ngaji sebenarnya yang ibualia dengan saya yang lain bisa kombinasi dengan ibuali dengan saya kalau mau dipakai itu. Karena itu ada kelasnya, kelas 7 hari yang akan sini. Hari sini ini kelas 7, 2 jam itu. Ada jam itu 2 jam bisa digunakan. Karena yang gizi itu ngaji sebenarnya cuma terkadang kami balahan. Boleh kalau mau ngajar ngaji, boleh juga dengan kita lain boleh. Itu boleh ada kegiatan. Karena itu kekuatan adalah apa namanya? Populer apa namanya? Ya, kegiatan bisa digunakan menyanyi apa dan sebagainya. Itu bisa dimakan. Ada. Kalau hari Kamis itu kelas 9, hari Sabtu itu kelas 8, ada itu 2 jam itu. Dan dua kelas itu sekaligus kelas 7, kelas 8, kelas 9, 2 kelas itu. Tidak ada kegiatan di situ. Kegiatannya dalam mengaji baik kewalahan dulunya. Kewalahan dunia ini bisa digunakan untuk kegiatannya adik-adik. Apakah mau teater mau apa dan sebagainya. Terserah. Oke, demikian mereka tidak terusik. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Desa dan Pak Wakil Kepala Sekolah yang sangat antusias dengan program kerja kami dan memberikan saran-saran yang terbaik untuk kami. Mungkin kami bakal menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab, yaitu bagaimana penglibatan seminar dalam program kerja seharian.
Baik, terima kasih. Jadi supaya seminar ini ikut terlibat Ibu dalam program kerja, maka akan kami berikan melaksanakan program kerja dengan catatan cerdas. Karena tadi membutuhkan dana untuk ini persiapan kelulusan. Jadi saya dan Ilse akan keluar dan akan melaksanakan program kerja jalan cerdas. Baik, itu tadi Ibu Bapak jawaban atas pertanyaan yang ada. Mungkin masih ada yang disampaikan dari pertanyaan, saran atau kritik. Adik-adik juga kalau mau bertanya juga boleh. Ini tadi dari mau bertanya. Ya. Apa tanyakan kami? Bilang tidak minta uang celengan. Minta celengan? Atau celengan? Televisi? Kasih 5.000 aja. Kalau mau 10.000 juga boleh. Gitu, sudah ada yang Bawa air dari rumah. Kemudian siapa yang pegang? Ya, yang keluar siapa yang jalankannya nanti siapa yang Kasih Ayu. Kasih Ayu. Ada dua yang penyimpanan cairan itu di mana? Apakah dipegang di mana? Pengamanannya juga harus ini. Iya. Yang tahu. Ya betul. Anaknya dia. Karena tidak sama dia. Terus yang tadi siapa? Bendaharanya atau adik-adik atau siapa? Nanti ada sosialisasinya. Nanti sudah ada rancangannya loh. Sebenarnya bagus sekali deh kalau khusus kelas 9 itu toh, karena pada saat mereka tamat buku-buku sudah ada ya. Memang bagus sejak sekarang. Ya memberatkan mereka pada saat Angkat tangan saya puasa itu. Kalau kertas nggak bisa diisi pada oh ya, tapi bagus itu kalau 2.000 orang. Saya tuh kucing itu tunjukkan kak. Kalau suruh mama itu beli tabung, ada kembalinya itu masing-masing. Kita dulu ada 1 juta. Apakah masih ada pertanyaan? Tadi mana Kami ini melanjutkan ke sesi penutup. Baik, demikian rangkaian acara yang telah kita lalui bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mewakili teman-teman untuk menyampaikan bahwa kami menyadari program kerja ini tentunya belum sempurna. Maka kami membutuhkan bimbingan, masukan serta dukungan dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Sekretaris Jenderal yang telah hadir sekarang, serta dukungan juga dari adik-adik sekalian agar proses program kerja kami ini nanti bisa berjalan dengan baik dan dapat terrealisasikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti program nanti sendiri. Sebelum keluar dari ruangan ada lagi untuk foto bersama dulu. Pak, apa yang di depan? Pagi.
Katanya, Semua